Halo, what's up? Welcome back to my YouTube channel, Fandi Labs. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga klik tombol like dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk selalu dapetin video terupdate berikutnya. Nah, di video kali ini sedikit berbeda karena biasanya saya sharing ke kalian tentang beberapa gerakan yang bisa kalian ikutin, yang bisa kalian lakukan di rumah untuk latihan, tetap jaga kebugaran tubuhnya, ataupun mungkin juga untuk dapetin tubuh idealnya. Nah, kali ini saya mau sedikit Q&A, questions and answer. Jadi saya dapat beberapa pertanyaan baik secara langsung ataupun dari beberapa media sosial, Instagram dan lain sebagainya tentang pertanyaan yang video sebelumnya saya upload tentang body transformation. Nah, pertanyaannya kira-kira seperti ini. Nah, menurut saya body transformation itu adalah sama seperti kalau kita artikan ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, body itu tubuh, transformation itu perubahan. Jadi body transformation itu adalah perubahan bentuk tubuh, baik itu perubahan bentuk tubuhnya dari mungkin dari posisi gemuk dia ingin tubuhnya lebih ideal lagi, lebih kurus, ataupun mungkin sebagian yang kurus pengen naikin berat badan, ataupun mungkin yang pengen punya bentuk tubuh muscles dan lain sebagainya. Nah, itu untuk seputar apa sih body transformation itu kan gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, oke, apa-apa saja ya yang termasuk dalam body transformation tadi udah saya sebutin. Dari gemuk bisa jadi ke kurus, ataupun mungkin sebaliknya dari kurus pingin gemuk, dari badannya yang mungkin gak berisi pingin punya muscles, dia olahraga resisten, olahraga beban, kira-kira seperti itu. Lebih tepatnya sih body transformation itu tujuan apa sih yang mau kita buat untuk tubuh kita sendiri, kira-kira seperti itu. Masing-masing orang tentunya punya keinginan berbeda-beda gitu. Sama seperti impian, setiap orang punya impian yang berbeda-beda, bentuk tubuh juga kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kita masih punya pertanyaan lagi. Kira-kira pertanyaannya yang selanjutnya yang ini. Nah, kenapa ketika menjalankan suatu program transformasi terus badan stuck? Nah, sebenarnya mungkin tergantung ya. Ada memang beberapa, karena saya juga bekerja di tempat kebugaran ya sebagai instruktur, saya spesialis untuk ngajarnya RPM dan body combat. Saya juga sering dapat pertanyaan seperti ini, bang, kenapa ya aku lagi program diet tapi di 2 bulan ini aku udah turun sih bang, mungkin sekitar 4 kilo, tapi kemudian setelah itu stuck. Nah, teman-teman boleh cek gimana siklus makannya. Mungkin teman-teman boleh cek kembali makanan selama ini yang buat drastis itu apa, kemudian tiba-tiba kenapa ketika setelah 2 minggu, setelah 1 bulan gak ada perubahan. Mungkin cek lagi menu makanannya. Kemudian yang kedua, cek kembali menu latihannya. Mungkin tubuhnya udah resisten, imunnya mungkin dia butuh latihan yang sedikit lebih ekstra, atau mungkin program latihan yang lebih berbeda untuk nge-boosting lagi supaya mungkin pembakaran kalori, ataupun mungkin untuk latihan beban, pembentukan ototnya jauh lebih maksimal. Jadi intinya adalah kenapa stuck, coba teman-teman cek kembali. Karena ingat, 3 hal saja untuk dapetin pola bentuk tubuh atau pola tubuh ideal. Yang pertama, latihan. Yang kedua, pola makan. Yang kemudian juga ketiga, pola istirahat untuk jaga metabolisme tubuh yang tetap terjaga baik. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, apa sebab diet gagal? Oke, nah sama halnya dalam hal apapun, kalau gagal yang pastinya kurang yang namanya komitmen. Jadi apapun itu teman-teman, mau dalam sebuah hubungan, kita berpacaran, kita menikah, kita bekerja, kenapa ada yang berhasil, kenapa yang gagal, semuanya itu karena komitmen. Teman-teman perlu yang namanya komitmen untuk tetap bisa on track. Nah, karena untuk ngebentuk tubuh, dapetin tubuh yang ideal itu nggak mudah kan gitu, dan juga nggak sulit sebenarnya, sederhana, tergantung gimana cara berpikir kita. Jadi yang saya boleh sarankan buat teman-teman yang mungkin bertanya, kenapa diet saya selalu gagal bang, apa cara yang gitu teman-teman perlu yang punya namanya komitmen. Karena untuk ngebentuk tubuh itu nggak mudah ya, nggak mudah. Jadi artinya
nggak mudah, nggak sulit juga, butuh proses. Jadi teman-teman kalau berpikir ngebentuk tubuh hanya 1 hari 2 hari seminggu, saya rasa itu nggak mungkin ya, karena nggak ada hal yang instan gitu. Gimana coba teman-teman berpikir sebelumnya mungkin tubuhnya ideal bang, tiba-tiba gemuk mungkin setahun 2 tahun terakhir. Coba teman-teman bayangin, butuh setahun 2 tahun untuk makan makanan yang sembarangan juga untuk membesarkan tubuh kita sampai seperti itu, yang obesitas dan lain sebagainya. Dan juga butuh waktu untuk kita ngembaliin bentuk tubuh kita kembali seperti semula. Nah mudah-mudahan teman-teman yang mungkin lagi jalanin program diet, coba direnungin lagi nih komitmennya gitu. Untuk apa sih diet? Coba tanyain dulu gitu. Nanti kalau alasannya udah dapat, teman-teman tinggal komit aja sampai supaya dapat tujuannya. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah di saat program transformasi diperlukan suplemen? Oke, nah teman-teman juga harus perlu tahu nih, banyak orang yang gagal paham membedakan antara food supplement dengan obat-obatan. Itu berbeda. Food supplement itu teman-teman makanan tambahan. Oke. Nah, makanan tambahan coba deh saya coba kembali tanyain sama teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman sekalian, pola makan teman-teman udah mencukupi nggak nutrisinya? Apa aja tuh? Dari makronutrisinya, mikronutrisinya dan lain sebagainya. Coba deh kita bayangin, apakah protein yang harian teman-teman konsumsi sudah cukup? Dan lain sebagainya. Nah, oke, kita berbicara satu segmen saja, protein. Nah, coba deh, mayoritas orang Indonesia makan kan biasanya 3 kali sehari ya. Nah, jadi makan 3 kali sehari biasanya lebih besar dari karbonnya daripada proteinnya. Padahal yang dianjurkan adalah proteinnya lebih besar gitu. Nah, jadi saya belajar dari beberapa juga atlet-atlet di Indonesia ataupun di luar, mereka juga mengkonsumsi protein itu pasti dalam jumlah yang besar dalam proses bentuk tubuh kah atau dan lain sebagainya. Cuman jumlahnya berbeda-beda proteinnya. Contoh, kita ambil segmen proteinnya. Misalkan setiap tubuh orang biasa 0,8 sampai 1 gram protein per berat badan. Contoh, misalkan kita anggaplah berat badan saya 70 kg biar gampang hitungnya. Berarti secara sederhana saya butuh yang namanya 70 gram protein per harinya. Nah, yang saya dapat bisa jadi dari makanan. Nah, sekarang kita coba kembali lagi ke makanan. Tadi kan kita anggap rata-rata orang Indonesia makan 3 kali dalam sehari, sehingga makannya ada 3 kali. Biasanya karbonnya lebih banyak, nasinya lebih banyak daripada proteinnya. Nah, mungkin proteinnya 2 telur atau 1 telur. Yang saya tahu telur itu proteinnya 3 sampai 5 gram saja. Jadi untuk mencukupin 70 gram, teman-teman tinggal bagikan saja. 75 gram dibagi, anggaplah nilai paling tinggi 5 gram. Berarti saya kira-kira butuh berapa protein? 70 bagi 5 dapat sekitar 15. Ya, kurang lebih segitu lah. Protein telur, otomatis kan pasti jenuh ya untuk konsumsi sebanyak itu. Nah, gimana juga dengan orang yang lagi punya program untuk tubuh ideal dan lain-lain, atau mungkin binaraga yang asupan proteinnya lebih besar lagi, otomatis lebih tinggi gitu. Nah, misalkan saya ingin ngebentuk tubuh tapi dalam postur yang saya nggak mau seperti binaraga, mungkin saya bisa cukupin dengan 2 gram per berat badan. Jadi saya butuh 70 kali 2 gram, berarti 140 gram protein. Itu kenapa? Kekurangan dari makanan. Misalkan saya makan lauknya, dada ayamnya atau ikannya hanya mungkin nggak nyampe 140 gram, mungkin hanya sekitar 100 gram. Nah, mungkin tambahan dari 40 gramnya saya tambah dari food supplement. Itu fungsinya food supplement adalah makanan tambahan. Jadi teman-teman harus tahu dan juga harus pintar memilih food supplement jenis apa yang baik untuk tubuh, yang cocok untuk tubuh kita. Oke? Nah, mudah-mudahan itu bisa ngejawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ketika melakukan program transformasi, kenapa protein sangat dibutuhkan? Ya, tadi saya udah singgung sedikit protein, jadi teman-teman udah tahu asupan protein itu seperti apa fungsinya. Jadi di pertanyaan yang ini, ketika melakukan protein, kenapa protein sangat diperlukan? Nah, sangat diperlukan karena protein itu untuk membentuk otot kita. Jadi kita udah latihan keras, kalau bahasa istilahnya ototnya udah pecah, setelah latihan dikasih asupan nutrisi, itu sangat baik sekali untuk membantu buat kita yang ingin besarkan ototnya bisa dikasih nutrisi dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya untuk otot, fungsi protein juga banyak untuk memperbaharui sel-sel. Jadi setiap tubuh kita punya sel, ada sel kulit teman-teman, ada sel yang lain-lain. Setiap anggota tubuh, organ tubuh kita punya sel dan itu beregenerasi. Nah, fungsi protein salah satunya untuk meregenerasi sel-sel kita supaya dapat sel yang paling optimal, yang terbaik untuk tubuh kita. Juga fungsi lainnya juga untuk ketebalan rambut, protein juga itu fungsi. Jadi banyak banget
fungsi protein itu sendiri. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kardio atau weight, yang mana lebih banyak membakar kalori? Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, kardio atau angkat beban ya, weight angkat beban, yang mana lebih banyak bakar kalori? Sebenarnya tergantung ya teman-teman, jenis latihan kardio apa yang teman-teman lakukan dan jenis latihan beban yang kayak mana teman-teman latihan. Jadi nggak boleh disandingkan. Contoh nih, kardionya hanya treadmillan dan itu dengan speed ya seperti jalan gitu, dihidupin tapi speednya kayak jalan, dibandingkan sama angkat beban yang high juga nggak bisa. Jadi sebenarnya tergantung gitu. Tapi kalau misalkan dari research saya pernah baca, jadi ada 10 orang, mereka disuruh latihan 4 diantaranya difokuskan. Yang pertama hanya latihan kardio saja, yang kedua latihan beban, yang ketiga dia latihan beban dulu baru kardio, yang keempat sebaliknya dia latihan kardio dulu baru latihan beban. Nah, yang paling banyak membakar kalori adalah yang keempat, dia latihan kardio dulu kemudian latihan beban. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan, Bang, otomatis kalau latihan kardio dulu Bang, ototnya bisa susut nggak? Nah, tergantung jenis latihan kardionya apa. Jadi kalau kardionya itu bukan high intensity, mungkin kardio yang standar ya untuk treadmill sederhana, mungkin lebih ke arah jogging, nggak memacu terlalu berat gitu, nggak ada masalah gitu, nggak merubah struktur otot, fungsi otot, dan saat kita latihan juga sebenarnya nggak ada masalah. Tapi seperti saya nih latihan kardio, saya juga ngajar di beberapa fitness center ya di kota Medan. Saya ambil versi kardio body combat dari Les Mills dan juga RPM. Nah, itu jenis kardio high intensity. Jadi juga kalau ditanya itu mempengaruhi nggak misalnya kita latihan beban? Sejujurnya iya, mempengaruhi. Jadi saat saya misalnya selesai ngajar 1 jam, kemudian saya mau latihan beban, kalau saya latihan langsung otomatis stamina saya udah habis, karena saya posisinya selain ngajar saya juga harus lebih maksimal dibandingkan member yang hadir. Kemudian tenaganya udah dihabisin tadi di situ gitu. Jadi saya biasanya tuh mengakalinya, saya istirahat itu mungkin 15 sampai setengah jam sebelum saya kembali untuk latihan beban gitu teman-teman. Jadi sebenarnya lebih tepatnya pertanyaannya jadi kan pertanyaannya mana yang lebih membakar. Jadi kalau saya balikin lagi, teman-teman harusnya bertanyanya apa sih tujuan saya dulu gitu sebelum kardio atau beban gitu kan. Nah, lebih bagus bertanyanya, misalkan saya ini orang baru, saya mau latihan gitu, saya bertanyanya saya mau apa sih goalnya gitu, tujuannya. Nah, paling penting tujuannya apa sih gitu. Nah, kalau misalkan tujuannya teman-teman pingin aja mau latihan maraton nih, mau ikut lomba, ya teman-teman pasti otomatis banyakin latihan kardionya. Tapi kalau teman-teman berpikir aku pingin punya bentuk badan nih, mungkin teman-teman punya idola yang dilihat di YouTube atau mungkin di TV yang badannya bagus, teman-teman pengen badan atau bentuk tubuh seperti mereka, teman-teman perlu memfokuskan lebih ke latihan yang namanya resistance atau latihan weight training tadi untuk latihan beban. Jadi tergantung tujuannya dulu kemana. Jadi ada juga yang nanya, Bang, kira-kira ada saran nggak untuk orang yang baru, gimana caranya supaya tetap komitmen, konsisten, dan berhasil untuk bentuk tubuhnya? Nah, mungkin saya boleh kasih sedikit sharing ya tips. Jadi yang pertama buat teman-teman yang baru, yang pertama saya mau ucapin selamat dulu, kalian udah mau ngambil keputusan untuk punya pola hidup yang sehat, karena sehat itu mahal harganya. Mahalnya taunya di mana? Saat kita sakit biasanya. Saat kita sakit baru kita sadarin bahwasannya ternyata sehat itu sangat mahal sekali dan gak bisa dihargai pakai uang sekalipun. Nah, yang pertama teman-teman, buat teman-teman yang baru, saya ucapin selamat. Nah, tapi saya mau sharing ke kalian perlu tentukan tujuannya dulu. Aku mau latihan ini mau apa nih? Misalkan saya orang baru, saya jujur saya tipe orang yang suka angkat beban. Saya goalnya saya pengen punya tubuh yang baik. Nah, teman-teman juga harus fokuskan gitu. Boleh mungkin dengerin banyak question and answer seperti ini, mungkin baca artikel, kemudian ikutin beberapa referensi latihan. Jadi teman-teman collecting data, kira-kira berapa lama aku bisa bentuk tubuh yang aku inginkan. Otomatis nggak bisa 1 hari, nggak bisa 1 minggu, teman-teman butuh berjuang. Apalagi pengen bentuk badan butuh setahun, butuh 2 tahun, namanya tergantung seberapa besar. Kalau mungkin untuk binaraga, wah itu lama sekali pastinya. Nah, tapi kalau mungkin untuk yang mungkin tipe badan yang aku pengen punya badan yang bagus Bang, tapi nggak mungkin terlalu besar, mungkin lebih cepat daripada binaraga. Nah, yang pertama kalian tentukan tujuannya dulu. Nah, kalau kalian udah tahu tujuannya mau jadi apa, kemudian yang kedua
kalian butuh yang namanya jadwal yang teratur. Jadi kalau kita udah tahu pengen bentuk tubuh seperti apa, kalian perlu jadwal yang teratur. Latihannya 3-5 kali dalam seminggu. Kemudian jenis latihan apa? Apakah shoulder, apakah back, apakah ini, latihannya shoulder seperti apa, menu latihannya seperti apa, menu makannya seperti apa, istirahatnya seperti apa. Kalian juga harus pertimbangkan itu dulu gitu. Harus banyak tanya, banyak belajar gitu. Nah, yang terakhir, coba deh tumbuhkan minat kalian terlebih dahulu. Mungkin contoh nih, saya suka angkat beban, tapi bagi orang baru angkat beban tuh langsung shock terapi banget ya kayaknya. Suka secara goalnya, tujuannya, tapi secara prosesnya gitu ternyata menyakitkan gitu. Ternyata benar ya, bahwasannya sesuatu hal yang luar biasa itu sulit banget untuk memulainya. Kemudian yang di tengah-tengah itu terasa kacau kali, pingin berhenti, tapi percayalah teman-teman, hasilnya pasti akan sangat luar biasa. Nah, jadi teman-teman timbulkan minatnya dulu. Mungkin kayak wanita-wanita suka pingin Zumba, ya udah ikutin aja Zumba dulu. Kemudian nanti ketika minatnya udah tumbuh, udah rasa senangnya dengan olahraga udah tumbuh gitu. Nah, jadi teman-teman udah mulai bergeser nih ke tujuannya. Mungkin sama teman-teman yang pingin angkat beban, mungkin ikut aja mungkin kelas body combat, mungkin suka tinju-tinjuan, muay thai, ataupun mungkin suka sepedaan, ikutin saja dulu. Ketika minat olahraganya timbul kesadaran akan kesehatannya gitu, otomatis akan bergeser, nanti perlahan demi perlahan baru kembali lagi ke tujuannya untuk bentuk tubuhnya. Jadi sebenarnya senyaman mungkin teman-teman, teman-teman juga sambil istilahnya learning by doing. Jadi teman-teman boleh collecting informasi, tapi kalau teman-teman gak lakuin juga sebenarnya itu kayaknya sia-sia saja. Oke, mungkin untuk pertanyaannya sekian dulu. Tapi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan yang nonton video ini, boleh banget untuk komen, tanyakin mungkin di next video. Saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Dan saya mau juga sharing tentang body transformation yang saya lakukan, yang saya posting yang pertama itu tentang 14 hari untuk membentuk tubuh, merubah tubuh menjadi tubuh yang jauh lebih ideal. Nah, kemarin saya udah posting day yang pertama. Untuk day yang kedua dan selanjutnya saya akan posting setelah mungkin video ini. Nah, saya kalau teman-teman mungkin terinspirasi, teman-teman boleh ikutin bentuk latihannya gitu, karena ada juga latihan CrossFit high interval. Jadi teman-teman bisa kombinasikan latihan kardio dengan latihan beban secara bersama dengan waktu yang singkat. Itu kita sebut dengan high interval atau CrossFit juga. Jadi nanti akan saya posting jenis latihan apa yang saya lakukan selama 2 minggu untuk merubah bentuk yang awalnya begitu menjadi begini gitu. Nah, cukup sekian. Teman-teman jangan lupa subscribe dan support terus channel YouTube-nya saya, Pandi Labs. Like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sampai ketemu. Tetap semangat, tetap jaga pola hidup sehatnya. Oke, see you.